Jaka sembung bawa golok. Ya, Yohanes 3:12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Dalam sebuah pertemuan lintas agama, seorang apostolet Kristen berkata kepada lawan bicaranya, "Jika Anda membaca Alkitab untuk mencari kesalahan, maka Anda hanya akan menemukan kesalahan." Mengapa apologet ini berkata demikian? Hal ini dikatakannya karena pihak lawannya itu seringkali comot-comot ayat, ya pakai ilmu cocok logi, ya, dan memasakkan konsep mereka kepada firman Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan itu harus tunduk dengan nalar pemahaman mereka secara manusia. Sehingga apa yang mereka tafsirkan itu tuh nggak nyambung dengan arti sesungguhnya dari firman tersebut. Nah, untuk orang seperti ini, ya, kita sering istilahkan jaka sembung bawa golok, nggak nyambung lu yang goblok. Ya. Nah, kita akan lihat dalam Yohanes 3, ada seorang jaka sembung yang bernama Nikodemus. Dia tuh nggak nyambung dengan pembicaraan Yesus ketika Yesus berbicara tentang kelahiran kembali, dilahirkan kembali. Nikodemus berpikir, bagaimana seorang yang sudah tua kayak seperti dia dapat masuk kembali ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali, ya. Nah, kebodohan Nikodemus ini tuh cukup dapat dipahami oleh Yesus. Kenapa? Karena secara mata jasmani, ya, Nikodemus ini, yaitu orang Farisi, ya. Orang-orang Farisi ini tuh melihat Yesus mengajar dan melakukan banyak mujizat. Namun demikian tuh mereka tidak dapat percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Yesus berkata, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi, ya? Karena kenapa? Hal-hal yang dia lihat dengan mata saja, mereka tidak dapat percaya. Jadi bagaimana Yesus bisa dapat menceritakan tentang hal-hal surgawi yang tidak dapat dilihat dengan mata mereka, ya? Mereka nggak nangkep gitu, nggak bisa nyambung. Oleh karena itulah Yesus mulai menyeberangkan, ya, pola pikir Allah kepada Nikodemus. Dan kita lihat di dalam ayat selanjutnya ada sebuah ayat yang sangat terkenal, ya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi dengan kata lain, ya, Yesus ingin memberikan penjelasan kepada Nikodemus jaka sembung ini bahwa iman kekristenan itu tidak berbicara tentang menyamakan konsep kamu loh. Konsep pemikiran manusia itu disesuaikan dengan konsep pemikiran Allah atau mengadopsi pikiran manusia untuk mengerti pikiran Allah. Tetapi sebaliknya, iman kekristenan itu terletak pada kelahiran kembali lewat firman dan rohnya, dikatakan dilahirkan kembali, sehingga di dalam rohnya, pikiran kita tuh terbuka. Kita dapat memahami firman-firman Tuhan yang berbicara tentang hal-hal rohani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian, lewat rohnya kita mampu mengerti konsep Tritunggal. Ya, kita mengerti bahwa penebusan dosa. Kita mengerti bahwa kekudusan Allah itu gak dapat bersanding dengan dosa. Kita mengerti bahwa keadilan itu mengharuskan dosa itu dihukum. Dan kasihnya juga tidak menginginkan manusia itu binasa. Jadi bagaimana menjembatani antara kekudusan, ya, kasih Allah dan keadilan Allah? Maka lahirlah sebuah konsep penyaliban Kristus, ya, di mana kekudusan, keadilan dan kasih Allah ini bertemu. Jadi hal-hal rohani ini tidak dapat masuk logika mereka, ya. Bagi mereka apapun yang nggak masuk akal itu nggak benar, gitu, ya. Demikianlah Paulus menjawab para jaka sembung ini. Dia berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu adalah baginya ada suatu kebodohan. Ya, dan ia tidak dapat memahami sebab apa, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya. Inilah para jaka sembung yang bertebaran tuh dari zaman Yesus, dari zamannya Paulus sampai kepada sekarang saat ini. Nah, mari kita sebagai orang percaya, ya, kita membuka pikiran kita seluas-luasnya kepada kebenaran, konsep-konsep kebenaran firman yang kita baca setiap hari. Sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan lewat rohnya. Perkara-perkara rohani itu kita dapat mengerti. Sehingga demikian pikiran kita nyambung. Nah, kalau pikiran kita nyambung, kita akan mengurangi jumlah populasi jaka sembung di dunia ini. Ya, mari kita belajar firman Tuhan lebih banyak, kita mengerti firman Tuhan lebih banyak karena ada rohnya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat mengerti perkara-perkara rohani. God bless you.